Dan berikut kita akan simak agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Pemirsa, dari Korea Selatan ada neraca perdagangan Korea Selatan di bulan Juni. Dari China ada PDB China triwulan 2 secara year on year. Kemudian juga masih dari China ada data soal harga rumah China secara year on year di bulan Juni. Dan penjualan retail China secara year on year di bulan Juni. Dari Indonesia ada data soal neraca perdagangan Indonesia di bulan Juni. Dan dari Amerika Serikat ada pidato Ketua Dewan Gubernur Fed Powell. Dan juga ada indeks manufaktur Empire State New York di bulan Juli. Berikutnya adalah ada agenda emiten. Pemirsa, HUMI ini menggelar tanggal pembayaran dividen tunai PT Humpus Maritim Internasional Tbk. ASDF ini informasi pembayaran pokok seri ASDF 06 ACN 1 ke-4. Kemudian ada AMIN, tanggal hukum dividen tunai PT Atelier Mechanics de Indonesia Tbk. Kemudian dari Mora ini ada data ataupun agenda mengenai informasi pembayaran ijarah fee seri Simora 02A CN1 ke-4. Pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Ya, bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix dengan Nikkei tutup, kemudian STI Singapura dibuka menguat 0,09% di level 3.500, Kospi Korea dibuka melemah 0,13% di level 2.853 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,5% di level 18.201. Saat ini kami sudah tersambung bersama Bapak Wawan Hendrayana, Vice President Infovesta. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi. Apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sehat, baik-baik saja. Sehat, oke. Semoga kita sehat selalu ya Pak Wawan. Ada satu berita yang sangat hot sekali di perbincangan pelaku pasar. Satunya adalah pencobaan atau percobaan pembunuhan dari presiden ataupun mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump gitu ya di weekend lalu begitu. Ada yang kemudian melihat bahwa ini akan gaining some sympathy dari publik Amerika Serikat dan juga memperbesar kemungkinan dari Donald Trump sendiri untuk kembali menjadi presiden Amerika Serikat. Bagaimana pasar dapat mengantisipasi ini dan secara historis sebetulnya pada saat Trump menjabat kecenderungan bursa global itu seperti apa Pak Wawan? Ya, baik. Pertama-tama ya kita melihat bahwa percobaan ini ya syukurnya itu tidak berhasil ya. Ya. Jadi masih bisa selamat Presiden Trumpnya, dan dengan percobaan ini itu kalau kita berkaca kepada presiden-presiden Amerika sebelumnya yang mengalami percobaan pembunuhan dan itu gagal, itu biasanya secara elektabilitas akan naik signifikan. Presiden Trump sendiri pasca percobaan pembunuhan itu yang tadinya dengan Joe Biden itu ya rata-rata 45 46 44 begitu ya, itu sudah mencapai 65-70% Itu untuk. terbaru atau sebelum penembakan juga sudah 70%-an? Belum, sebelum penembakan masih di bawah 50. Oke. Memang lebih tipis dibanding Presiden Biden, tapi biasanya masih di bawah 50%. Pasca penembakan itu mencapai 65-70%. Ini artinya kalau pemilihan diadakan sekarang ya Presiden Trump sangat mungkin untuk terpilih menjadi Presiden Amerika berikutnya. Lalu kalau kita berkaca kepada sebelumnya ketika Presiden Trump terpilih, sebetulnya kalau kita bicara tentang politik pemilihan presiden di Amerika maupun di Indonesia, itu efek terhadap pasar modal biasanya tidak panjang ya, cenderung jangka pendek. Ketika Trump terpilih pun itu waktu itu indeks naik. Waktu Biden terpilih juga naik juga. Jadi memang pasar akan selalu merespon dengan adanya presiden baru terpilih, kira-kira kebijakan apa yang akan diambil dan emiten mana yang akan diuntungkan, itu yang diburu duluan. Ya, kalau kita berkaca kepada program-program Presiden Trump sebelumnya, ya kemungkinan besar beliau masih akan mengusung Amerika number one gitu ya, America first. Kalau seperti itu biasanya USD akan cenderung menguat terhadap mata uang di dunia. Baik, secara karakteristik leadership yang lebih menyukai kalaupun kemudian ada konflik, lebih suka cywar daripada perang fisik. Sejauh mana ini kemudian mungkin membuat Donald Trump sendiri lebih favorable lah dari point of view pelaku pasar, Pak Wawan?
Ya, sebenarnya kalau kita bicara dari pelaku pasar ya cenderung netral ya, karena Hmm, kebijakan dari Presiden Trump sendiri eh, itu berefek kepada inflasi bisa tinggi di Amerika Serikat kalau memang beliau terus melakukan trade wars, apalagi trade wars dengan China itu akan makin ditingkatkan. Bahkan eh, China saat ini kan menggunakan beberapa metode untuk menghindari tarif, seperti misalnya membuka pabrik hmm, manufacture di negara-negara yang tidak terkena tarif, misalnya ke Vietnam atau ke Meksiko. Nah, ini Presiden Trump salah satu kampanyenya itu juga akan mengenakan tarif terhadap negara-negara tetangga yang sumber modal dan juga produksinya adalah dari China. Ya, ini sudah pasti itu akan membuat harga-harga naik, inflasi tinggi. Tapi di sisi lain ya memang dari sisi eh, elektabilitas, dari sisi popularitas yang mungkin itu akan bisa naik ya untuk hmm. masyarakat di Amerika sendiri. Jadi kalau berkaca kepada program sebelumnya ya memang USD akan cenderung menguat di periodenya Presiden Trump. Baik, USD menguat, kemudian juga inflasi tinggi, ini juga akan beriringan dengan suku bunga dari The Fed sendiri akan mengimbangi inflasi begitu ya. Artinya ini kalaupun Donald Trump terpilih, pupus sudah harapan pelaku pasar untuk kemudian Fed rate akan ada di level dovish atau semakin turun, Pak Wan, menurut Anda seperti apa? Oke, kalau untuk setahun ke depan saya rasa pasti akan dovish ya, Hmm, karena sekali lagi mandat dari The Fed itu ada dua. Satu adalah stabilitas daripada ekonomi, dua adalah maksimum employment begitu. Jadi kalau dengan saat ini, kenapa kok bad news is good news begitu? Kalau hmm, Amerika ekonomi melemah, kok malah pasarnya naik dan seterusnya? Karena mereka expect bahwa kalau ekonomi melemah, maka cara The Fed untuk kembali meningkatkan maksimum employment itu adalah dengan cara menurunkan suku bunga agar uh, akses terhadap permodalan itu semakin mudah. Jadi ini yang di-expect oleh para pelaku pasar dan itu kemungkinan akan terjadi di tahun ini pada bulan September. Itu dari data-data inflasi Amerika Serikat, dari inflasinya, itu semuanya mengarah ke sana bahwa memang Amerika Serikat sedang mengalami slowdown dari sisi ekonomi sehingga efek daripada itu sangat mungkin The Fed menurunkan suku bunga di September. Kalaupun Presiden Trump terpilih kembali, maka kebijakan-kebijakan beliau itu baru akan terasa di tahun 2025 atau bahkan hmm. 2026. Jadi masih ada waktu ya. Uh, Saat ini The Fed masih cenderung akan menurunkan suku bunga masih besar kemungkinannya. Baik, bahwa memang kejadian percobaan pembunuhan ini dapat mengatur elektabilitas dari Donald Trump sendiri, iya, tapi kemudian kita tidak serta-merta mendukung aksi kekerasan dan juga kita berharap proses demokrasi yang damai begitu di Amerika Serikat begitu ya Pak Wawan ya. Baik, Ya, setuju. kita ke review pergerakan dari ISG yang kembali menembus level 7.300-an. Apa analisis Anda terkait dengan hal ini Pak Wawan? Ya, indeks kita sudah naik signifikan ya setelah di bulan Juni itu sempat terkoreksi bahkan sampai ke 6.700. Tapi kemudian dari sisi perkembangan inflasi Amerika Serikat sendiri yang juga inflasi di dalam negeri yang relatif rendah juga, lalu juga kita mengalami surplus dari neraca perdagangan, ini memberikan keyakinan kepada investor bahwa ekonomi di Indonesia masih akan tumbuh sesuai dengan ekspektasinya sekitar 5%. Ini yang membuat indeks kita bisa rebound 8 hampir 10% ke 7.300. Dan tren ini kalau dilihat dari secara teknikal pun itu masih akan kuat, masih akan berlanjut. Kita melihat indeks bisa saja ke level 7.400 di bulan ini. Karena Hmm, di minggu lalu kita melihat support di 7.300 cukup kuat, tidak tertembus. Jadi di uh, bulan ini, di minggu ini terutama, itu kita akan melihat indeks akan mencoba ke 7.400, apalagi salah satu drivernya adalah sudah mulai untuk kinerja Q2 ya dari para emiten ini akan menjadi sorotan dan rata-rata big cap terutama perbankan diproyeksi akan baik untuk laporan Q2-nya. Ini yang menjadi driver untuk indeks bisa ke 7.400 di bulan ini. Jika ISG belum masuk ke level 7.400-an, menurut Anda ISG belum rawan profit taking? Kalau kemudian levelnya masih ada di 7.300-an? Ya, kalau kita berkaca pada minggu lalu, ya level 7.300 ini masih cukup kuat ya. Hmm, Artinya eh,
memang betul ada investor yang asing profit taking, sesuatu yang wajar karena kita sudah naik cukup signifikan, tetapi arus masuk daripada investor asing masih besar, terutama kepada saham-saham big caps, saham perbankan big cap itu asing kembali masuk. Jadi ini menjadi salah satu katalis positif utama. Kalaupun ada yang profit taking, ini masih ada yang fokus untuk melakukan akumulasi. Jadi dari dua hal ini, apalagi kita lihat juga rupiah itu sudah mulai menguat dan cenderung stabil menuju ke 16 ribuan. Ini menjadi driver untuk IHSG bertahan di 7.300 dan bahkan bisa menyentuh 7.400. Baik, semakin menarik. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan nanti juga kita akan bahas saham-saham pilihan dari Anda Pak Wawan ya. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.